Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah kelas 6? Masih semangat dalam belajar ya? Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan belajar matematika dengan tema perkalian dan pembagian bilangan bulat. Are you ready? Yes, I'm ready. Sebelum kita masuk ke materi, masih ingat kan dengan pembelajaran di pekan kemarin? Nah, di layar sudah ada soal. Kita kerjakan bersama ya. Nomor 1, negatif 3 tambah negatif 6 sama dengan? Iya, betul, negatif 9. Nomor 2, 10 ditambah negatif 5 sama dengan? Iya, betul. Karena berbeda tanda, kita kurangkan. 10 kurangi 5 menjadi 5, positif. Nomor 3, negatif 5 dikurangi 14 sama dengan? Iya, negatif 19. Nomor 4, negatif 7 dikurangi negatif 4 sama dengan? Iya, kita ubah dulu ya teman-teman tandanya, karena ada tanda saling bertemu, yaitu tanda negatif ketemu dengan negatif. Kita ubah dulu menjadi positif, sehingga menjadi negatif 7 ditambah 4. Hasilnya adalah negatif 3. Selanjutnya, soal terakhir, negatif 13 dikurangi 7 sama dengan? Iya, betul, negatif 20. Alhamdulillah teman-teman masih ingat ya dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi hari ini, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kita bahas perkalian dulu ya teman-teman. Untuk perkalian bilangan bulat, ada prinsip dasarnya. Prinsip dasar perkalian ini berkaitan dengan tanda-tandanya, tanda bilangan bulat yang akan kita kalikan. Untuk bilangan bulat positif, kali bilangan bulat positif nanti menghasilkan bilangan bulat positif juga teman-teman. Kemudian untuk bilangan bulat negatif, dikalikan dengan bilangan bulat negatif, nanti hasilnya adalah positif. Kemudian bilangan bulat positif ketika dikali dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah negatif. Dan jika ada bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat positif, negatifnya di depan, nanti hasilnya juga sama, yaitu negatif. Prinsipnya adalah jika tandanya sama, maka hasilnya positif ya teman-teman. Jadi nanti bilangan bulatnya ketika bilangan bulat itu tandanya sama-sama positif ataupun sama-sama negatif, nanti akan menghasilkan bilangan bulat positif. Kalau tandanya sama, maka hasilnya positif. Kemudian, jika tandanya berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Jadi, ketika nanti bilangan bulatnya itu beda tanda, entah yang depan itu yang positif maupun yang depan itu yang negatif, ketika tandanya beda, nanti hasilnya adalah negatif. Diingat-ingat ya teman-teman, tanda sama positif, tanda berbeda negatif. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Terkait dengan perkalian bilangan bulat, pada dasarnya perkalian bilangan bulat itu dilakukan dengan mengalihkan bilangan-bilangannya, seperti ketika kita melakukan perkalian biasanya. Gitu ya. Jadi kalau mau mengalihkan bilangan bulat, tinggal dikali aja bilangannya. Baru kemudian tandanya kita sesuaikan dengan prinsip dasar perkalian bilangan bulat yang sudah kita bahas tadi ya. Ketika tandanya sama, nanti hasilnya positif. Ketika tandanya berbeda, nanti menjadi negatif. Lanjut ke contoh ya teman-teman. Nomor 1, contoh 1 ada 5 kali 5. Ini positif semua. Ingat, ketika tandanya sama, hasilnya adalah
positif ya teman-teman. Nah, kita kalikan dulu. 5 kali 5 adalah 25. Karena tandanya sama, jadinya positif. Nomor 2. Contoh 2, ada bilangan negatif 2 kali negatif 3. Kita kalikan dulu. 2 kali 3 adalah 6. Nah, baru kita lihat tandanya. Oh, ternyata tandanya sama-sama negatif. Berarti hasilnya adalah positif. Gitu ya. Contoh 3, ada bilangan negatif 3 kali negatif 3. Kita kalikan dulu. 3 kali 3 adalah 9. Baru kita lihat tandanya. Tandanya sama-sama negatif, berarti jawabannya menjadi positif. Ingat ya teman-teman, sama tanda hasil perkalian menjadi positif. Jadi contoh 1 sampai 3 itu karena tandanya sama, hasilnya menjadi positif. Kemudian contoh 4, ada bilangan 4 kali negatif 7. Kita kalikan dulu. 4 kali 7 adalah 28. Dan karena tandanya berbeda teman-teman, yang depan positif, yang belakang negatif, sehingga hasilnya juga menjadi negatif. Nomor 5 ya teman-teman, ada bilangan negatif 7 kali 3. 7 kali 3 adalah 21, dan karena tandanya berbeda, itu hasilnya menjadi negatif. Ingat ya teman-teman, beda tanda, hasil perkalian negatif. Gitu ya. Fahimtum? Fahimna. Itu tadi untuk perkalian. Selanjutnya ke pembagian ya teman-teman. Untuk pembagian ini juga ada prinsip dasarnya. Hampir sama dengan perkalian tadi ya. Ini berkaitan dengan tanda-tandanya. Jadi kalau ada positif dibagi positif, hasilnya juga positif. Kemudian jika ada negatif bagi negatif, hasilnya adalah positif. Kemudian jika ada positif bagi negatif, hasilnya adalah negatif. Dan jika ada negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif. Pada prinsipnya, sama seperti perkalian tadi. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jadi kalau tandanya sama-sama, misalnya sama-sama positifnya atau sama-sama negatifnya, jadi nanti hasilnya menjadi positif ya teman-teman. Kemudian jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Entah nanti yang di depan itu tanda positif maupun tanda negatif, jika beda tanda, nanti pembagiannya menghasilkan bilangan bulat negatif. Baik, lanjut ya teman-teman. Pembagian bilangan bulat itu, untuk membagikan bilangannya, itu sama saja seperti membagikan bilangan-bilangan seperti biasa ya. Baru kalau sudah dibagikan, nanti tandanya sesuai dengan prinsip dasar yang sudah kita bahas sebelumnya. Gitu ya. Langsung ke contoh. Contoh 1, ada bilangan 5 dibagi 5, sama-sama positif. 5 bagi 5 berapa teman-teman? Iya betul, 1. Dan hasilnya juga positif ya teman-teman, karena tandanya sama. Contoh 2, negatif 12 dibagi negatif 3. 12 bagi 3 adalah 4. Dan karena tandanya sama, sama-sama negatif, berarti hasilnya adalah positif. Nomor 3, ada bilangan negatif 6 dibagi negatif 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Dan tandanya adalah positif. Ingat ya teman-teman, seperti pada perkalian tadi, jika sama tanda, hasil pembagian adalah positif. Jadi kalau sama-sama positifnya atau sama-sama negatifnya, yang penting tandanya sama, nanti hasilnya adalah positif. Lanjut ke contoh 4 ya teman-teman. Ada bilangan positif 14 dibagi negatif 7. Kita bagikan dulu angkanya. 14 bagi 7 adalah 2.
Nah, karena beda tanda sehingga hasilnya menjadi negatif. Kemudian nomor 5, ada bilangan negatif 20 dibagi 4. Kita bagi dulu bilangannya. 20 bagi 4 adalah 5. Dan karena tandanya berbeda, yang depan negatif, yang belakang positif, tandanya menjadi negatif. Pada prinsipnya, jika beda tanda, hasil pembagian adalah negatif. Gitu ya teman-teman. Fahimtum, fahimna. Baik, yuk kita coba bersama ya. Soal di layar, nomor 1 ada 4 kali negatif 2. Berapa ya teman-teman? Iya, kita kalikan dulu. 4 kali 2 adalah 8. Dan disitu karena berbeda tanda, hasilnya adalah negatif. Jadi hasilnya negatif 8. Nomor 2, ada bilangan negatif 2 kali negatif 7. Kita kalikan dulu angkanya. 2 kali 7 adalah 14. Dan karena itu tandanya sama, sehingga hasilnya adalah positif. Iya, betul. Nomor 3, ada bilangan negatif 6 kali 5. Kita kalikan dulu. 6 kali 5 adalah 30. Dan karena berbeda tanda, yang depan negatif, yang belakang positif, hasilnya adalah negatif. Negatif 30. Baik, ke soal nomor 4, ada bilangan negatif 18 dibagi 3. 18 dibagi 3 adalah berapa teman-teman? Iya betul, 18 bagi 3 adalah 6. Dan karena berbeda tanda sehingga tandanya negatif. Jadi hasilnya negatif 6. Selanjutnya soal terakhir, ada bilangan negatif 35 dibagi negatif 7. 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5. Dan karena tandanya sama-sama negatif sehingga hasilnya menjadi positif 5. Gitu ya teman-teman. Untuk materi hari ini cukup. Selanjutnya, sebagai bahan latihan di rumah, silahkan teman-teman mengerjakan buku paket ESPS latihan 5 halaman 15 nomor 1 sampai 5 saja. Dan latihan 6 halaman 16 nomor 1 sampai 5. Jadi totalnya ada 10 soal ya. Dan itu nanti mengerjakannya di buku tulis. Gitu ya teman-teman. Baik, sebelum Ustadzah tutup, Ustadzah ingin menyampaikan sebuah pesan yang Ustadzah ambil dari sebuah hadis yang bunyinya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya, para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridha atas apa yang mereka lakukan, dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi teman-teman, dalam belajar itu harus selalu bersemangat, karena kita sebagai orang-orang yang menuntut ilmu itu akan senantiasa didoakan loh teman-teman. Didoakan oleh makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi. Bahkan oleh ikan-ikan yang di dalam air loh teman-teman. Jadi belajarnya harus semangat, biar Allah ridha dengan kita. Gitu ya. Baik, dari Ustadzah cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.